apapun yang Anda lihat di muka publik, di internet kayak kami, siapapun itu yang lu lihat di internet, itu semua performatif. Ada yang sok keras gitu, kerasa sih. Kayak sok keras tuh misalnya 50.000 orang datang, 5.000 juga saya berani. Sok keras tuh. Saya minta maaf, terus masuk lagi. Iya, masuk ke dalam tuh. Cuma 10 detik, cuma 10 detik. Performative male. Cowok-cowok yang main saksofon menurutku. Iya, spesifik banget. Gue belum pernah menemukan orang main saksofon, tapi kelihatannya ikhlas gitu. Mekah, Sydney, Burj Khalifa. Itu gua. Gue dengerin Siko bagi dua. Siko bagi dua. Gue dong. Oh ya, oke. Mas, jatuh dompetnya tuh. Feedback klien. Iya, konten sekarang gitu. Dengerin feedback klien. Feedback klien tuh? Kalau pakai headset. Feedback klien. Dengerin feedback klien. Oh, ada gitu ya? Ada. Gue nggak tahu lagi. Yang niche-nya korporat. Lu agak kesinian dikit. Oh iya. Lu mepet banget. Oke, sorry bro. Lu nggak? Emang ada kamera di sini? Bukan, mepet itu ada cewek-cewek. Oh, ada cewek-cewek. Oke. Ntar gak kelihatan. Ya. Baru landing nih gue dari Bandara Halim. Baru landing. Tiba-tiba. Ini gue. Taruh gue gerah banget. Gue mau buka kancing lagi satu. Buka 3 dong, coba. Masa buka apa yang bawa banget. Coba biar di katain. Gue habis naik MRT tadi. Naik MRT. Iya. Baru nyampe. Gue udah nggak. Coba aja. Masih pakai aja deh. Berapa? Kayak nggak apa-apa, kayak sama aja. Kenapa kalau orang-orang sekarang pakai AirPods di kuping lu nggak marah? Gue pakai wired. Itu lu marah? Harusnya sama aja dong, kayak lu lihat orang pakai. Kan dia langsung pose. Pakai AirPods terus sama kan? Iya sama sih. Tapi kan gue itu ganggu lang. Apanya? Kalau pakai yang kabel. Kan lu juga pakai kabel tadi. Kalau gue karena gede, headset gede. Kalau gede, iya. jarang yang wired. Gue ini bentuk perlawanan aja sih terhadap TWS Bluetooth. Fuck lah korporasi, gue masih bisa lah. Masih aja ngurusin bupati-pati tuh, lurusin. Biasanya gue pakai Walkman. Discman. Walkman tuh? Walkman kaset. Oh iya. Discman Discman tuh apa? Yang pakai CD. Oh gitu? Iya. Nggak punya. Walaupun abis itu namanya tetap Walkman Sony. Walkman iya. Tetap yang gue tahu Walkman doang. Iya. Itulah gue Stickman juga ada Stickman. Gue mau ribet-ribet gini juga. Terus gue taruh tas dulu ya. Performatifnya emang nggak bisa ngobrol. Budak. Stickman. Apaan Stickman? Ini gede banget nih. Apa? Itu apa? Back charm gue. Biasa lah. Biar kalau di MRT kan lagi berdiri baca buku. Bunyi itu ya, bunyi banget ya. Sih, nengok. Cuma cowok itu pakai back charm. Cowok gantung-gantung. Iya, gini lah gue kehidupan sehari-hari. Kan udah dibilangin, cowok gantung-gantung labu buah jenora, apalagi yang begitu lah. Lagi baca apa bro? Gue ini nih, lihat aja buku-buku gini udah banyak nih, semua. Oh ini buku-buku lu semua? Buku-buku gue semua. Di coffee shop gini lu? Iya, gue baca buku. Itu baca gue minta dulu dong. Hah? Baca gue itu. Bukan yang itu baca lu? Oh iya, yang ini baca gue. Oh iya. Lupa gue. Kita kan bukan di coffee shop, kita lagi di Macamen, di Blok M. Atau di Uki Maca SCBD? Atau Film Maca di Kemang? Nggak tahu. Nol gue, pengetahuan maca gue. Lo, ya ntar gue ajak deh. Kemana? Iya ke tempat-tempat gitu, biar lu nggak. Tapi kopi kina terus suasana kopi. Macanya yang ini enggak seremonial. Iya, ini seremonial enggak? Seremonial. Makanya cuma boleh diminum hari Senin pagi. Ada pemotongan pita ya kalau seremonial? Iya, karena seremonial dia Senin pagi aja upacara aja dia. Kenapa seremonial sih namanya kalau boleh tahu? Itu yang khusus. Kayaknya di Jepangnya dipakai buat seremoni aja. Makanya gue aneh kalau ada restoran dekat Mangga Besar. Harmoni. Ada restoran maca, apa? Kafe maca. Tapi dicampur susu. Harusnya gimana maca? Aja. Grade udah bagus gitu harusnya. Oh iya. Murnian gue minumnya. Beli alat maca sendiri pick me ya. Beli alat maca yang gitu. Pakai lidi. Kayak Barara.
Tapi ya itulah yang digunakan lah demi mendapat keaslian rasa matcha itu. Oh, Nggak paham. Yang enak katanya yang pahit ya. Iya, ada pahit-pahitnya. Iya. Kalau minerale kan ada manis-manisnya. Kalau apa? Minerale kita ada pahit. Kalau ada brand sendiri anjing. Hah? Nggak ngasih tau gua. Ada brand anjing banget. Nanti lu ada itu. Ada tolak angin, ntar lu pura-pura sakit. Aduh. Aduh. Masuk angin nih. Iya. Itulah bro, inilah sehari-hari gue. Walaupun gue sama cowok kayak sama lu nih, gue obrolan gue tetap harus gue jaga. Karena kan sekeliling kita banyak cewek-cewek, siapa tahu denger obrolan. Iya, biar tetap mesti lihat dulu nih. keren. Ya kayak gue mendukung feminisme, jelas. Apa itu patriarki? Fuck lah misoginis cowok-cowok tuh kayak nggak fragile masculinity. Kok ada yang nggak stand for Audrey? Udah lewat banget, penipu lagi dia ternyata. Udah jauh banget itu. Gue kemarin lihat tuh yang lomba performative male di Blok M tuh. Iya. Lihat, gue nggak. Teman-teman gue pada nge-DM gue. Suruh ikutan. Ikut deh. Aduh enggak deh. Justru yang ikutan tuh yang pura-pura. Pura-pura Iya, nggak otentik yang ikutan. Iya, Kita kan emang sehari-hari. Iya udah emang dari lahir tuh gini. Dari dulu Tote bag gue dari umur 5 tahun dari SD itu gue ke sekolah pakai tote bag. hampir And then Reza. NDNS. Gue juga 5 tahun, cuma kan gue lahir duluan, jadi gue Oh lebih iya. dulu. Sorry. Lo pakai tote bag apa? 5 tahun. Gue udah yang ini dari kecil. Johnny plus Susi. Jody plus Susi. Jadi wash here. Was here. After love Gak bisa, anjing. never die. Melancholic Beach. Oh Melby. Gak lo beli kok bisa beli sih lo? Main di Melancholic Beach. Ini Frau juga nih. Frau. Iya. Jujur Ini ini gua Frau. lupa gue. Kok bisa sih? Jadi waktu itu gue mau bikin tote bag. Ini beneran ya. Gue mau bikin tote bag buat show buat. Gitu sih mas. Iya. Terus? Contoh. Sama vendornya dikirimin lah sampel dari Jogja kalau nggak salah. Oh ini. Iya Frau Jogja. Melby Jogja harusnya. Nah, Oh, pantesan. temen gue bilang, udah lama gue jadi baru inget lang. Sampelnya kirim balik lagi, lupa. Akhirnya lu bayarin. Enggak, belum. Mas nih Gilang nih dipakai Sorry, syuting. Karena itu baru gue Bayarin ingetin lah. lagi sampai sekarang. Iya. Ngingetin lagi kan gue, oh ya deh, ntar gue kirim gitu. Iya. Lupa gue. Ya makanya tiba-tiba Pakai syuting. kok dia totoan Melby tiba-tiba totoan. Melby, emang Melby. Halo Melby. Melby. Oke. Spice Girl salah satunya Melby ada. Siapa namanya? Heeh. Enggak tahu gue. Victoria, Melby, Melcy. Krisdayanti. Iya, Krisdayanti sama Ruth Sahanaya. Itu Spice Girl. Zaman dulu. Iya. Iya, kalau gitu, kita mah memang sehari-hari. Kalau yang di Taman Langsat itu mah. Sorry kebawa kebiasaan gue kalau ngerokok Apa? dibuangnya ke itu biar nggak. Ke samping ya? Iya. Ada cowok-cowok yang nggak peduli gitu. Iya, sama cewek-cewek. kayak cowok nggak peduli sama patriarki. Itu menurut gue itu setara. Iya. Setara membunuh ibu. Nah, Ngerokok itu depan cewek. Menurut gue ya. Setara dengan lo membunuh ibu lo. Itu udah dosa besar banget ya. Parah menurut gue. Ini buku, baca aja buku-buku gue nih. Ini ada apa sih itu? Probability and Statistic for Begin Engineer. Nah itu. Ini emang kesukaan gue juga. Nih. How to operate a real estate business. Nih. Ini juga. Ini ya buku-buku gue gini-gini aja beli sih. Lo ngapain tuh? Lagi di MRT. Udah turun. Ke bawah ya motoriknya. Itu biar lu tahu gaya gue di MRT. Oh, Gaya penting. gue di MRT gitu. Kalau gaya gue Nah, di... ini bukunya nggak ada yang estetik anjing. An introduction to transportation engineering. Bro, itu kan orang-orang yang Bukunya nggak ada estetik. Itu kan Bangsat. performative Biasanya gitu. performative male yang bohong. Ini yang asli mah. Oh ya, ada engineering. Iya, anak Bahasanya. teknik. Iya. Cewek-cewek lihat anak teknik. Nih. Nih. Pengantar metode statistik Anto Dajan apa? Cewek-cewek lihat nih kayak gini nih. Iya. Kalau di coffee shop gini posisinya. Lihat Kaki tuh. ngilang. Kaki nyilang terus satu doang. Tangan satu megangnya. Iya, tote bag harusnya di bawah nih. Iya, tangan satu megangnya, satu lagi megang kopi. Megang maca. Gini nih gue. Nice. Terus ada tatapan mata. Terus gue kalau kontak mata gue sih senyum aja dikit. Lu begitu di BKT diceburin sih gue yakin. Terus diceburin jatuh. Begitu di BKT sih, gue yakin ya sama anak-anaknya diceburin. Iya, inilah sehari-hari. Tapi ini lo untuk menarik cewek kan? Enggak, gue sih emang Buat diri lo sendiri ya? Sehari-hari. Makanya disebut performative male lah yang bohong-bohong. Kalau gue mah Ya. emang asli. Emang duduk tote bag harus di... Tiap hari tuh lo pakai linen. Linen sama ripstop bawahnya. Ini bukan ripstop ini. Itu apa sih? Gak tau dia. Kayak ripstop Coba dia. pegang deh. Biasa aja nih mah. Apa biasa iya kan? bener. Kain aja ya. Iya. Soalnya celana-celana bahan Ardito gue lagi nggak ada. Oh, Lagi dicuci. Lagi dicuci. Platted pencil lagi dicuci. Plated ada garisnya ya. Iya, Plated deh. pants.
nyaman, enak, Udah. bisa dipakai dengan santai. Uniqlo lagi tuh. Iya. Nggak usah masuk Uniqlo, tolong dong. Lagi dicuci. Apa kek? Masuk lah kaos Airism. Halo semuanya, kami dari Terlalu over. Kami ada rencana Ya, akan membuka membership YouTube untuk video-video terlalu over. betul. Yang biasanya kalau sebulan ada 4 episode, mulai sekarang bakal dibagi 2. Jadi 2 untuk reguler dan 2 lainnya untuk membership. Jadi untuk yang membership akan mendapatkan dalam sebulan minimal 2 video baru dari terlalu over, dan bisa jadi nanti akan ada video behind the scene juga dan mungkin segmen-segmen lainnya dari terlalu over. Pokoknya segmen-segmen baru yang nggak bakal kita tayangin di episode reguler. Jadi membership sekarang di terlalu over. Aku juga main di kamera film. Tiba-tiba punya dia. Kita saling foto dong, saling foto. Oke, itu buat profile picture lo, ini buat profile picture gue. Iya. Gue portrait aja, portrait gitu. Potret 3, 2. Nice. Oke. Ntar Superia 200 gue cuci, ntar gue kasih lo. Wah, masa Polaroid. Kan bukan Polaroid. Oke. Gue juga biar kalau cewek-cewek kamera itu film cobain dong nih, cobain yang satu lagi gitu. Banyak ada kameranya banyak deh. Ini Ada Olympus kameranya MJU 2. Ini pengetahuan gini seneng tau cewek. Cewek ya? Ya kayak, hah apa tuh kak? Nah, ada kakaknya Ini, manggil ya. sini kakak ceritain. Gitu. Iya. Sini duduk sebelah abang. Iya. Nora ya. Sini kakak ceritain deh. Iya. Gitu. Lo tapi main kamera juga ya? Iya. Lumayan. Tadi gue baru nyelesain. Ini lu udah beres semua nih. Udah tadi gue sejam. Dari tadi nungguin gue. Sejam. 4 buku ini. 4 buku. Statistik engineer. Tapi gue nggak baca di sini. Di GPT ceritakan buku buku lu foto covernya terus tolong Ceritakan. berikan rangkuman dari buku ini. terhadap buku ini. Tadi gue juga MRT dari Cipete Raya ke sini ke Blok M selesai 1 buku juga gue. Ya itu. Lumayan. First words. Kalau misalnya gue di MRT kayak gini nih, orang ngapain deh liatnya. Tapi kayak gue gini nih, keren, sengaja, serius. Tapi pas buat keluarin Dia curang aja nyari punchline sendiri. Nyari punchline pakai benda bangsat emang. tapi keluarin buku gini gimana ya kalau gue di MRT? Lucu sih. Coba deh sekali. Ada yang nyaut Apple A. Besok deh, kan Jumat gue kosong. Gue sengaja kayak MRT pakai gini. Iya, betul. Untuk foto, untuk promo. Boleh promo episode. Ribut banget gue. Ya ulang sekali-kali. Anggaplah promo film lah. Keren. Ntar gue suruh minta tolong istri gue fotoin. Iya. kan. Bener, fotoin, Iya, bener. lagi baca Naik buku MRT. gini ya. Baca buku. Performative male judulnya. Tapi dari jauh gitu. Iya, dari jauh. Videoin, terus agak zoom-zoom. Iya. Terus itu. Boleh. Masih PR lu. Enggak. Oh, ide gue ya tadi ya? Ide lu sendiri kan. Gue kan gak pernah maksa. Tapi kan udah tayang besok nih. Ya gak apa-apa buat upload aja di iya, feed. Nama performative male nih. Performatifnya belajar baca. Tapi gue gak ada lagi. Ini Belajar aja baca. gue gak tahu nih. Gue ada di lemari apa punya gue nih ya kemeja. Pakai deh. Gak ada lagi soalnya gue kemeja yang performative male. Tapi kan gak mungkin punya bokap lo kan. Iya nggak? Iya mungkin gue pernah dibeliin kali atau Pakai yang inilah. apa sih kemeja performative male? Yang stripe shirt ada? Kemeja? Stripe shirts. Iya, kemeja garis-garis. Oh nggak ada lagi. Kemeja bulat-bulat. Ya. Sekali lagi itu sorry nih. Iya. Karena kami tidak pura-pura, jadi pakai yang kemeja yang ada aja Iya. sebenarnya nggak Apa dipaksa-paksain. kayak light blue gini emang sehari-hari gue light blue. Emang bener sih gue dari Emang dari light abis blue, kerja light lu blue. suka Iya. itu kayak nggak ada yang ini sih, nggak ada yang aneh gitu. Iya. Celana nggak boleh slim fit. Iya sih. Gue inget gue trauma masa kecil gue sih yang Kenapa? membuat gue pakai tote bag. Apa sih trauma lu, Lang? Iya dulu gue pakai backpack terus pegel pundaknya 2. Oh, vulnerable. iya. Vulnerable banget. Akhirnya udah tote bag aja deh, itulah asal mula aku pakai tote bag. Jadi bukan karena ikut tren atau apa. Tapi karena emang sakit ini lo ya. Iya pundak 2. lo. Akhirnya sakit 1 aja deh gitu. Iya. Tetap sakit sih. Tapi daripada sakit 2. Tote bagnya yang tipis lagi ada dulu. Apa? Tote bag kampus gue, tote bagnya dipaksain. Dia pakai tote bag kan kemana-mana ke kampus. Copot tuh ininya, talinya. Nggak bisa Gara-gara keberatan. Diikat sama dia. Putus diikat sama dia. Itu bukan performative male ya. Itu apa ya? Anak skena. Emang susah aja. Anak skena susah. Lagi susah. Iya. Udah ada itu. Ada adian gue nelfon nih. Apa? Ada adian gue. Oh, ada lo. Gue catat aja deh.
Dia nanya gitu kayak Kamu nanya ya? Kamu bertanya-tanya gitu kan? jadul banget anjir. Itu apa ya? Si Dilan, bukan. gitu. Dilan ya? Dilan Bekasi. bener. Gue ketukar tuh Dilan sama yang mampir bang, sini bang, ngopi bang. Apa dia bahas? Si itulah anak ngopi-ngopi terus. Iya. Ngopi mau tiap Sokin, hari. ngopi di Sokin Sokin. bang, ngopi di Sokin bang. Yang pakai topi wakwau. Iya benar. Topi wakwau. Udah gue balas dia. Nanya outfit biasa. Bagus aku keluar sama teman-teman. Oh, dia aku ngirim pap. ngirim pap. Keren sih. Iya. Terus gue bilang, coba dia nggak pakai baju, gue bilang. Itu. Ya emang gitu, Bang Adean emang gitu. Oh Bang. iya, santai ya. Abang Adean emang gitu santai. Ya makanya gue agak risih sih kenapa gaya gini dibilang performative male. Iya. Kayak kita emang gaya begini memang. Terus kita suka ngomong-ngomongin feminisme, ya memang suka dari awal. Iya. Salah sendiri lu nggak peduli sama perempuan. Maksudnya, Iya. kenapa nyalain kita yang peduli sama perempuan? Iya, secara sendiri lu nggak punya trauma masa kecil. Iya. Nggak punya kerapuhan dalam diri lu. Ya Iya. suruh. Betul. Tanda lu menghargai perempuan adalah tanda bahwa lu menghormati ibu lu sendiri. Kalau lu nggak menghargai perempuan, tandanya lu nggak punya empati sama ibu lu sendiri. Maksudnya, Iya, parah sih. itu kan kayak bare minimum laki-laki tuh di situ sebenarnya. Kayak sebenarnya gue dalam hati marah banget tuh ada yang acara performative male itu. Cuma Kenapa? ya udah, ya itu karena gue jadi kena juga bilang Iya, performatif. Padahal emang gue Bener. seneng. Gue mau berubah aja deh mulai sekarang informatif male, bisa nggak? Jadi gue masih ngasih info tiap hari. Jadi customer service lu. Informatif male atau informasi yang di mall tuh kalau kita baru masuk. Pak, Uniqlo sebelah mana ya? Gitu nanya. Itu gue informatif male. Oh iya. Iya kan? Gue juga gak mau ganti dah gue. Iya, terus gue banyak yang bilang ini kayak anak indie, aduh dia jadi gaya gini jadi disamain indie. Padahal kan beda gue. Indie mah nggak ngerti soal wokeism dan agenda gitu. Walk tuh apa sih? Woke tuh apa ya sebenarnya? Kebanyakan istilah ya. Iya. Kita harus bikin lagi deh. Woke itu kan TNC. kalau literalnya kan bangun kan? Iya. Sadar. Beneran literal tuh. Iya, kalau literalnya kan sadar. Oke, iya. Lu tersadar. Jadi lu tersadar dengan isu-isu yang ada gitu loh. Jadi lu woke. Oke. Gitu. Kayaknya sih itu. Tapi kan jadi negatif ya. Iya, jadi terlalu ya kayak open minded lah woke itu. Oh, gitu. Iya kan? Terus kenapa? Walk the talk. We walk the talk. Betul. Itu apa sih sebenarnya? Gua nggak tahu, orang sering banyak ngomongin. Jokowi doang. Oh, itu dari situ ya? Iya. Dari situ. Dari we walk the talk. Talk the talk gitu. Itulah. Not only talk the talk. Not only talk the talk, but we walk talk the talk. Iya. Lo lagi sering dengerin musik apa, Bro, akhir-akhir ini? Lana Del Rey. Gua Masih udah- sih. Masih. Lana Del Rey. Gue masih di Laufe sih. Paling suka gue. Lu lupa lagi saking banyaknya Laufe suka. Kayak cepet gue sebutin di satu Lana Del Rey gue bisa. Lu apa Laufe? Laufe apa ya? Ayo Laufe. Gak tau. Hone gue. Ya, Gampang ya. Tapi dilarang di Makassar. kenapa? Hone. Gara-gara Karena katanya mereka LGBT. enggak harus manggung ya. Lagi bete. Ya. Jadul banget ya. Iya di nggak boleh manggung di Makassar kalau nggak salah. Oh gitu? Oh ya udah, mau di Palembang aja kan. Iya. Masih ada yang mau. Mau di Palembang kan. Gue sama Time Sadness dengerinnya. Apa tuh Lana Del Rey? Oh, gue terbuang dalam waktu gue. Iya baru banget. Baru soalnya juga bukan lagu performatif Mel. Iya kurang ya. Iya. Gue baru dengerin ahnya Nadine Amiza. Tapi emang iya sih gue. Tapi cowok dengerin Nadine Amiza performatif male nggak? Gak tahu. Oh iya. Gue Bahkan sampai upload di story sih kemarin karena bagus banget menurut gue. gue sih dengerin itu gue Lama nih. Girl Gang. Tapi dari gue paling gitu. Gue dari Gue Girl Gang gue. Ya gimana lagu coba? Dari dulu. Ya mana? Girl gang itu gue. Oh gue ini sih favorit gue. Apa? White Chorus. Oke. Yang jemput sama band doang anjing emang. Gimana? Gak tau. Sorry tuh cewek meja sebelah denger tuh. Kita Gue dengerin gue dengerin White Chorus. Gue dengerin Meter Hello juga. Meter Hello. Meter Hello gue dengerin. Meter Hello, Meter Mas bedanya apa? Meter Hello rap. Oh iya. Meter Hello band. Oh, betul. Iya. Tapi lu tau Ih, nggak behave. cowok nonton bola. Iya, nggak behave. Atro. Cowok nonton bola teriak-teriak. Paling nonton bola juga biar disangka keren sama cowok lain. Nggak buat apa? Lain. Buat apa? Jangan difotoin. Jangan difotoin. Oh, iya. Cewek-cewek emang dia. Meter Hello. Tapi lu tahu Meter Hello? Lagu gimana coba?
Ya gue anjing orang kok pengetahuannya nol banget. Maksud Gue tahu nama-namanya doang. iya, tapi kan lo dengerin lagunya bukan apal-apalan nama. Oh iya, performative male ya. Lagu apa? Cepet. Gue lagi suka banget dengerin ini gue. Siapa ya? Kayak Bernadette lo dengerin kan Bernadette. Tapi bedanya fans cowoknya juga banyak. Iya sih. Kurang performative male. Orang performative male ya. Iya, gue lagi suka deh. Nadine kayaknya cukup performative male deh. Kalau cowok bilang, gue suka Nadine. Amin. Stefani Putri kurang. Stefani Putri mana ya? Anaknya Baby take my hand, I want you to be my husband, cause you're Olivia my 2000. Iron Man. Feby Putri, gue. Feby Putri yang pakai kerudung. baru banget tadi gue omongin. Oh iya, tuh dia. Feby Putri. Baru banget itu yang gue omongin Itu gue. tadi sebelum. Oh, gue juga Dere. Udara mana kini kau itu ya nggak? Itu gue kalau dengerin itu gue performatif. Performatif male. Masa ada yang bilang katanya kita gaya-gaya performatif male ini pick me versi cowok. Iya. Itu mah cowok sirik menurut gue. Betul. Cowok-cowok yang Cowok emang bau. Oh. Iya. Cowok yang cuma punya kaos band di lemarinya. Ya iri itu. Ya deh sama lu pakai tote bag juga, cuma gue pakai kemeja, bro. yang celana hitamnya cuma 2 tapi dipakai terus. Ih, yang udah mulai sobek lututnya. Iya, celana ya. Nggak punya mereka pleated pants. Nggak punya. Celana yang sama dipakai ke kondangan. Iya, betul, Najis. betul. Sama Converse yang udah buluk itu. Ada pakai pudar-pudarnya. kondangan. Dia nggak punya loafers. Fuck, aneh banget orang nggak punya boat shoes, loafers, Bocus aja. boat shoes, penny loafers. Sebetulnya penny loafers. Oh iya. Iya, karena dulu katanya penny kan 25 sen. Oke. Nah, kalau di US ya atau di mana? Itu kan sebutan buat koin. Nah, itu buat nyelipin penny di situnya. Oh. Di loafers. The Lovers. Nah, sebetulnya penny loafers. Di mananya di samping? Depannya kayaknya. Oh, di depannya itu ya? Iya, tahu. Oh, itu. Asal mula. Ilmu lagi dari gue. Itu tahu loh, lagu Girl Gang nggak tahu loh. Loh. Oke. Bagus tapi ilmunya, baru tahu gue. Gue suka dengerin High Hopes, lagi suka dengerin High Hopes. Kode lain. Itu gue lupa bandnya. Gue Goblok. where we started. Aduh, tapi gue sedih banget gak bisa ke Lo nggak main di All I Want ya kalau kode lain ya? All I Want. Ih, bukan. Itu All I Want apa? All I want is one thing more. Oh enggak, gue. Itu nggak main kan? Lagu-lagu umum gitu lo nggak main. Gak main gue. Main di High Hopes lo. Gue tahun lalu nonton mereka di Joyland, seneng banget. Tahun ini Joyland gak ada, gue sedih banget. Iya, resesi lah biasa kalau ya. Iya, padahal gue udah beli tiketnya kena dapet refund gue. Oh, gue udah siap. Gue udah nyiapin kemeja gue ini untuk nonton di Joyland Festival. Sayang banget gue. Iya sih, harusnya lo nonton sih. Iya, tapi pasti gue akan nongol di Lala Fest sih. Lala Fest gue masih dateng. Iya. Dan bisa dipakai buat nonton Hindia yang Doves 25 itu. Yang Jogja sisa. Jakarta kan udah, Bali udah. Sisa di Jogja. Iya, lo ngejar aja di Jogja sekalian main ke ini. Museum yang di Kaliurang itu. Museum apa namanya? Lupa gue. Oh, gue pernah Ulan Ulan Sentalu. Ulan Sentalu. Pernah gue nggak boleh foto di dalam. Betul, ada tour guide-nya. Iya, nggak boleh. Setiap orang pasti Dijelasin. dapat tour guide. Betul. Iya, nggak bisa milih kita. Iya, tapi itu bagus itu, Ulan Sentalu. Iya. Bukan karena kita performatif, kita ke museum ya. Iya. Karena kita suka aja. Tapi Hindia gue udah mulai enggak deh gitu. Terlalu banyak cowok fansnya. Sorry, kami memang IP yang performatif karena tagline kami aja modern museum, sorry ya. Ais, bener. Sorry. Kayaknya memang performatif male jelas. Iya, Kalau itu jelas. Kami performatif male, jelas. Enggak dulu deh sama fans-fans Negativa itu. Sorry deh. Sorry deh. Sana deh. Karena hitam sepatu fans kos kaki setengah betis. No. No. Kos kaki tinggi gitu. No. Fans slip on full black itu minggir dulu deh. Sorry. Celana pendek di atas lutut. Nggak pakai George. Sorry. Sorry. Kita mainin di George. Saya kan George gue lagi dicuci sih. Baru beli gue George kemarin di Zodiac. Baru beli Nggak George. pantas sih lu kayaknya. Baru beli George. Di Market Museum juga beli. Beli George. Gue lagi nungguin produk barunya hotel sih. Ken Hadi. Lu main di Ken Hadi. Gue juga lagi nungguin. Orangnya gak mau kalah banget. Club 5. Gue ke meja Club 5 lagi nunggu sih. Iya, kalau Five Hero mainnya ya. Hotel.
Bro. gue tahu tapi gue tahu. Ken Hadi bro. Bro gila kali Ken Hadi. Chrome Hearts tuh dia yang Ken Hadi. beli di Paris Ken ya. Hadi bener tahu gue. Syukur gue tahu lo. Ya, tahu lah pasti orang sama paling ya FB kita lah. Gitu-gitu aja. Iya. Suami istri keren tuh. Gue ngikutin fashionnya berdua. Betul. Suami istrinya juga. Istrinya juga sama lah kontennya gitu-gitu. Terakhir yang gue liat dia baru review Vans terbaru. Ah benar yang Dior. Nggak tahu dah apa tuh. Pokoknya itu kan Vans Burgundy. atau Chanel atau Dior. Iya, pokoknya itu. ada. Brand-brandnya dia oke-oke dia. Pokoknya Vans lagi collab sama itulah high end brand. Gue lama-lama pegel sih gini terus nih. Sama gue juga udah mulai. Meskipun nggak ada isinya ya tas frau gue ini. Frau aja gue nggak tahu lagi. Bercinta di luar angkasa. Frau tuh cewek cowok? Cewek. Band atau solo? Solo. Kita adalah sepasang kekasih yang pertama Frau tuh bercinta bahasa di luar Jerman. angkasa. Artinya? Ibu. Oh iya. Ya atau Miss lah, Miss. Oh iya, Frau. Iya. Oh benar berarti. Enggak. Nah, ini aja cewek di fotonya. Oh iya ya. Kan bisa aja tuh foto album belum tentu. Kita Bercinta di luar angkasa bersama planet-planet itu dilihat alien Aduh, makin lupa dah gue. mendekati lubang hitam kita bercinta. Karena gue waktu SMA ada bahasa Jerman 1 tahun. Kita manggil ibu gurunya Bu Frau. Yang benar Karena ngulang. Ibu-ibu jadi dia. Iya, ibu karena di Jerman Bu Frau. Bu Frau. Dan dia bawa aja ibu itu. Gue juga Jerman deh kayaknya. Ini gue SMA. Ya ini itu Frau. Apa Jepang ya gue? Jadi dia mengenalkan sebagai Frau siapa gitu namanya. Dulu cuma 2 itu kan. Jepang, Jerman, iya. Gue Jerman, tahun depannya Prancis. Ada Perancis ya? Ada. Nah Prancis gue manggilnya Pak Monsieur. Padahal Monsieur kan Mister artinya kan. Jadi Pak Monsieur. Pada mau tapi guru-guru itu dipanggil itu. Monsieur tuh kata bapaknya. Iya. Tapi gue kalau Jerman mungkin gue bahasa enggak, tapi gue les saksofon. Bener, gue belajar saksofon. Tentu karena lu suka kan main saksofon kan. Jelas dong. Karena lu bukan apa-apa kan. Karena memang lu suka. Karena memang gue merasa bahwa saksofon tuh ilmu iya. kesenian yang emang itulah menurut gue susah untuk dimainin. Iya. Nggak drum, nggak gitar, gue saksofon. Bukan karena biar cewek lihat, ih Dika niupnya jago banget, mau dong ditiup. Pasti kuat deh tiupannya. Apa terus kenapa kalau gue kuat tiupannya? Apa? Buat apa? Kuat tiupannya. Target gue main di musikal gitu soalnya kan. Oh, musikal kan nari, nyanyi, bukan main. Oh, iya, bandnya. Apa sih kalau yang kita tahu apa? Orkestra. Gue main di orkestra. Iya. Dan kadang kan saxophone suka bisa maju sendiri. Betul. Iya. Dengan mic kecil di. Ada lampu spotlight ke gue. Kenny G kan makanya. Kenny G tuh. Target gue itu. Target lu Tapi bisa. karir gue diputar di Gramedia. Di Gramedia, iya. Target gue. Lang, gue ntar pinjam ini dong. Ya. Buku Terelia lu. Terelia. Kayaknya ada di bawah tumpukan buku J.S. Khairan gue deh. Stand up tuh dia kemarin ya? Stand up ya dia? Iya. Stand up. Itu deh gue cari ya. Iya, Buku boleh. Terelia aja. Kayaknya juga deket sama yang buku Aditya Mulia gue sih. Soalnya gue kemarin baru ngeluarin Laut Bercerita kan? Oh, baru namatin. Gue udah selesai semua ya. Nggak cerita apa-apa Laut ya? Nggak cerita apa-apa Laut ya? Kalau gue salah beli waktu itu. Apa? Ternyata pantai di deket Banten, Laut Bercarita. Ternyata carita. Loh, ini mah di Banten gitu, salah beli. Ternyata kayaknya dibohongin gue sama abang jualannya. Beli di Indomaret gue, makanya kayaknya bohong. Indomaret gak jual buku deh, tapi gue tetap beli Laut Bercarita. Bercerita ternyata. Iya, ternyata salah. Kalau kau ya? Iya. Kayak Adindas. Adibas. Kayak Adibas. Iya. Itu gue salah beli, tapi ya udahlah, gue udah baca. Ntar gue pinjemin. Iya boleh dong. Kan lu udah selesai nih baca engineering gue udah selesai ini kan. ya. Nanti gue pinjemin deh buku-bukunya. Oh iya mau dong gue pinjemin. Biar nggak bosan gue di rumah. Lu ada rekomendasi earphone kabel lagi nggak sih? Earphone kabel? Kayaknya earphone kabel Apple gue udah. Ada yang baru kan kabel Apple. Ada yang baru rilis bisa ke C. Oh gitu, tapi kayak gini juga? Kayak gitu juga. Udah bukan lighting lagi. Oh. Ya, kalau handphone masih lighting nggak masuk dong. Iya, makanya ganti 15. 15 handphone? Banyak banget. Nggak nyambung lagi, ngobrolnya males gue kalau sampai satu nih sama dia nih.
Performative male. Performative male. Ini kayak istilah baru yang keluar beberapa baru hari lah hitungan ini. enggak lah. Masa iya? Baru gua. Kan dari luar negeri juga tapi katanya itu. Oh gitu. Heeh. Bukan cuma di Indonesia, cuma karena rame karena kemarin ada lomba performative male itu. Jadi ada lombanya dulu, bukan tren dulu ya? Trennya dulu. Tren dulu kan? Trennya dulu. Nggak, tren di Indonesia maksud gue. Kan tren di luar nih. Heeh. Tren di Indonesia dulu baru lomba atau tren luar langsung lomba? Kayaknya tren Indonesia dulu deh. Udah Indonesia ada dulu, sebutan performative male itu mungkin belum ini terus tiba-tiba ada lombanya. Gitu. Dan kebingungan kita tuh adalah itu kayak ini sebenarnya performative male tuh mau nginjak siapa sih karena agak random gitu yang dipilih kayak Ya. pakai stripe shirts, pakai wired earphone, terus Iya. pakai tote bag. Ini tuh kemana gitu? Lo tuh ngelihat siapa orang yang pertama kali benci sama performative male tuh sebenarnya pengen ngeledek siapa sih? Agak bingung sebenarnya karena kalau misalkan kayak soft boy gitu ya jelas tuh yang ditarget. Oke ngomongnya sopan, pelan, oke baca Iya. bukunya buku puisi. Ya. Sama tuh iramanya. Tapi ini tuh kayaknya tren dari cowok-cowok pembenci yang nggak bisa dapetin cewek, lihat cowok lain bisa dapetin cewek, jadinya ngiri gitu. Tapi katanya kalau gue Ada cari-cari gitunya ya. cari-cari itu karena dari cewek. Itunya Omongan performative male itu dari pertama kali keluar dari cewek. Jadi cewek yang resah dengan cowok-cowok yang pura-pura kayak gitu demi dapet cewek, demi kelihatan oke di mata cewek gitu. Justru cewek-ceweknya yang resah Oh, malah dari cewek-cewek ya? katanya. Iya, tapi kalau baca buku di tempat umum sih kita udah pernah bahas juga dan itu emang ya itu sih waktu itu nyebutnya Nora aja lah gitu ya. Old money. Nah, tapi kan katanya performative male ini adalah male version of pick me. Pick me. Kalau cewek pick me, kalau cowok performative male. Iya. Nah, pick me itu keresahan siapa? Cowok apa cewek? Cewek sih menurut. Cewek ke cewek juga. Iya. Cewek-cewek pick me dari cewek yang ngomong. Oh. Karena kan biasanya yang centil yang disebelin. Iya. Dan memang ada pasarnya sih. Iya. Cewek-cewek centil itu. Yang ada- Cewek-cewek yang sosok bodoh. Yang ada polisi lewat, ceweknya di depannya. Cantik. Pernah lihat video itu. Oh iya benar ya. Lihat. Ada polisi lagi kayak di kondangan ngambil makan, dia di depan polisi bolak-balik. Ya. Iya. Nah, tapi kami juga merasa penampilan dibuat-buat itu oleh laki-laki tidak hanya untuk kelihatan soft. Betul. Iya kan? Betul. Menurut kami laki-laki yang ada juga performatif yang pengen kelihatan sangar. Iya, betul. Itu performatif juga menurut sama-sama performatif lah. Iya. Karena berangkatnya dari kayak kan ada penjelasannya tuh performative male tuh adalah cowok-cowok yang menunjukkan dirinya vulnerable, dirinya apa namanya soft gitu. Iya. Sementara kita mikirnya kayak berarti cowok harus gimana dong? Kayak menjadi laki-laki yang nggak punya perasaan salah, laki-laki yang punya perasaan juga salah. Iya, iya. Apalagi kalau lebih parah lagi kalau itu datangnya dari cewek, berarti kan makin membingungkan lagi dong. Berarti lu pengennya cowok tuh gimana gitu Iya, kan? iya, iya. Kalau awalnya kan asumsinya dari cowok-cowok. Ya gitu. Jadi kita mikirnya kayak ya bukan cuma cowok-cowok yang soft ini tapi cowok-cowok yang tough berarti juga gitu dong, performatif hitungannya. Karena mereka Iya. biar dikira apa ya, maskulin bad boy, Iya. ada gitunya kan. Berarti ada dipura-purainnya juga biar Iya. kelihatan bad boy. Sama kayak yang dipura-purain biar kelihatan soft. Soft Dia iya. berarti soft ya. Iya. Jadi harusnya bukan performatif Iya. soft boy. Iya. Performatif soft, Performatif. soft male. Iya, sama performatif bad male. Softball. Kok jadi berubah objek? Performatif bad male. Iya. Bad male, iya. Iya, sebenarnya performatif juga. Iya. Ya mungkin kalau misalkan ada beberapa yang kerasa keulang, tapi mungkin ini episode-nya untuk itu sih, untuk kayak terlalu banyak istilah anjing kayak aku Iya. apa ya, makin judgmental gitu. Katro udah harusnya padahal udah katro udah cukup untuk hal apapun. Betul, Katro, udah betul. Kenapa lo pakai istilah lagi tadi kayak kita woke kayak gitu. Maksudnya kayaknya yang bitter tuh lo sama dunia kayak ngerti gak sih? Kayak ada orang ngebela sesuatu salah, ada orang melakukan sesuatu salah gitu. Lu tuh pengennya orang gimana? Pengen ngikutin semua kemauan lu gitu kah atau gimana kah? Itu jadi menurut kami performatif tuh dua arah juga, nggak cuma yang soft. Iya. Tapi terlihat nakal, terlihat Iya. ngomong kasar, terlihat ini tuh performatif juga, pasti dilakukan untuk untuk pasar cewek-cewek yang suka dengan hal itu. Oke, tapi coba kita ikutin pakai definisi yang ada ya. Kalau kita Iya. ngomongin soal performative male yang dimana memang soft, memang apa namanya untuk menarik
lawan jenis, hal katronya apa yang pernah kita lakuin. Oke. Kalau dari obrolan tadi sih kayak mungkin nanti masuk di over juga. Kalau di gua tuh kayak cowok-cowok yang menjaga hubungan sangat baik dengan lawan jenis, tapi panggilannya abang ade gitu. Ini apa? Kakak adean. Heeh. Kakak adean. Ini katronya gua. Oh katro, ya. Katronya gua adalah itu. Gue katro banget najis. Jadi vulnerable loh gue lah. Gue tuh gak bisa disakitin lah. Apa? Iya itu kakak Abang adik, adik, kakak adean. Gue sih pernah di fase itu, pernah dari SMP bahkan mulainya. SD sih nggak ada sih, belum kenal masih nongkrong. SMP tuh mulai ada tuh. Masuk SMP ada panggilan kayak abang, tapi seringnya memang yang mulai itu cewek dulu biasanya. Iya. Nggak pernah tuh gue menemukan atau gue melakukan kayak panggil gue abang yang mulai sekarang, nggak pernah. Seringnya cewek duluan yang mulai inisiatif itu. Panggil gue abang mulai dari sekarang. Iya kan? Najis. Ada gitu kan, ada juga. Ada dong di Ada sih. DM Ada sih. cowok-cowok mungkin. itu Iya, kan iya. ke cewek kan. Langsung abang ya. Kalau abang sih cigit. Toib nama Apa? lu. Jadi lu pernah melakukan itu? Pernah melakukan itu. SMP, SMA pernah. Terus sebenarnya termsnya mungkin udah hilang panggilan kakak adeknya atau abang adeknya, tapi konsepnya masih terjadi di kuliah. Sebenarnya kalau menurut gue konsep abang adek itu adalah konsep di mana kita berdua ini nyambung ngobrolnya, tapi emang tidak tertarik secara fisik. Nyambung. Oke. Iya, Iya. itulah kenapa alasannya kenapa kita deket Oke. gitu. Tapi juga bukan berdua doang nih seringnya. Maksudnya? Bukan berdua doang temenannya, jarang banget. Tapi ada beberapa orang lain di dalamnya di circle itu. Oh, tapi semua abang adean? Enggak, Oh. enggak. Tapi kita berdua doang. Oh. Jadi tapi kayak ada circle dalam circle. Oke. Gitu. Oh, paham gue. Mm-mm. Iya, iya, iya. Jadi kita nggak pernah kayak berdua ketemu terus jadi abang ade, nggak gitu konsepnya. Nggak, iya. Dari nongkrong dulu, Iya. berdua ini sama-sama match nih secara iya. beresonansi lah. Akhirnya jadi abang ade gitu. Tapi yakin dari mana kalau si ceweknya juga nggak ada suka sama kita? Siapa Karena tahu tapi dia- diam-diam. Oh ya mungkin, tapi kan itu tanggung jawab dia sendiri. Oh, terhadap perasaannya. Tanggung jawablah dengan perasaanmu sendiri. Betul. Anakmu bukan anakmu adalah. Oh, Iya, gitu. Iya. Jadi waktu kuliah konsepnya adalah itu intinya saling ngobrolnya nyambung tapi nggak saling suka, dan dalam tanda kutip mungkin saling menjaga, kayak kita dekat sama siapa, dia dekat sama siapa kita tahu, kita dikenalin, Iya, kita ngefilter, ada gitunya. Iya. Itu kan konsep abang ade kan. Iya, betul. Tapi kalau udah tua main abang adean sih agak kurang sih emang. Janganlah. Janganlah. Kayak gitu. Iya, temenan aja biasa. Lalu gitu. sekarang masih ada nggak ya dengan segala macam istilah yang pernah kita bahas? Masih. Situationship apa? Abang adean tuh masih ada nggak? Di zaman sekarang ini? Lang, emang nggak pernah muncul di FYP lo kayak Apa? dia itu udah kok nggak abang. Ada lah, Lang. Masih ya? Masih. Dan namanya berarti masih abang adean ya? Iya, Belum ada istilah baru ya? Iya. Belum Belum ada istilah baru. Iya, maksudnya temenan aja gitu. Iya. Mungkin Oke. ya. Ya itulah kata Oke, gue. katro gue adalah setelah gue ingat-ingat ketemu juga Apa? performative male gue. Maksudnya gitu, dia nyarinya susah banget gitu. Nyari celahnya kayak susah banget, masa dia gitu narasinya. Jadi waktu SMP, zaman gue SMP berarti kan 2001 sampai 2004 kurang lebih. Ya 2001 sampai 2004 lah. Wah, mesti 5 tahun tuh gue. Sempet tren cewek-cewek tuh pakai ada brand namanya Happy House. Jadi dia kayak kalau untuk anak-anak sekarang kalau untuk bocil-bocil sekarang Smiggle. Pakai tas Smiggle tuh keren gitu. Ini Happy Silakan House. komen ya ibu-ibu di rumah yang Iya. umur udah punya anak satu. karena gue nggak tahu, tadi gue dikasih tau Gilang, Iya lo tau nih, Happy Happy House. House gak dik? Apa coffee shop di Tebet? Ada Happy House. Jadi brandnya tuh ada logonya cewek gitu. Terus dia ada warna pink. Pokoknya warna-warna pink gitu deh. Dia tuh ada tas, ada tempat pensil, ada dompet. Lo pakai Nah, brand luar sih kayaknya itu. Brand luar. Nah, terus pakai kan karena kakak adik gue cewek, mereka juga punya lah beberapa barangnya. Ada tas juga. Adik gue tuh punya dompetnya. Terus waktu itu sempet gue pinjam untuk gue pakai ke sekolah, gue pakai dompet itu. Dompet Happy House. dompetnya kecil gitu, dompet Enggak, dompet panjang. bukan dompet panjang, dompet kotak yang velcro bukaan 2, cerek gini. Oh, oke. Ya, gini. Kalau dibuka jadi panjang kan? Iya, kalau ditutup kotak dia Kotak, bentuknya. ya, tahu. Dan dia seingat gue tuh lebih gede Di dari lambung lah. Iya, lebih gede dari Mobil. dompet cowok. Wah, lebih gede dari elf
LF yang 8 penumpang. Lebih gede dari itu. Jadi gue besar banget. Iya. Terus kayak segini kali ya. Lumayan gede lah. juga sih. Oh, pas ditutup kotak nah gitu. Warna pink tulisannya Happy House. Gitu. Terus Tujuan gue saat itu pakai adalah biar kan karena gue tahu cewek-cewek di sekolah gue pada pakai, terus gue pakai biar lucu banget. biar dibilang lucu. Rajis. Iya, biar dibilang lucu. Walaupun seingat gue ya dalam saat itu tuh gue gak ada kepikiran biar gue bisa deketin cewek-cewek, biar bisa ada obrolan. Tapi kan namanya ingatan bisa lupa ya kan. Jadi emang lo dulu emang. Pokoknya gue setiap pulang sekolah. Cowok-cowok pada jago main basket, pada jago aku apa ya? Masa gitu. Udah jago main bola, main basket, pada ada yang fotografi oke, ada yang kelihatan sangar. Aku apa ya? Dompet Happy House deh. Aduh, shortcut mencari jalur lintas. Dan memang seingat gue tidak ada wanita yang saya dapatkan karena memang tujuannya bukan itu. Tujuannya cuma biar lucu ya punya dompet itu gitu doang deh, sumpah. Oh iya ya, tapi maksudnya udah nih lucu, terus apa? Karena mungkin SMP kali ya. Nggak, maksudnya biar berteman kah sama circle cewek apa ya? Nggak ada temenan cewek juga ada sebelumnya gue. Nggak perlu pakai Happy House juga ada teman-teman cewek. Kenapa ya? Katro banget ya gue ya. Berarti lah emang untuk kayak apa? Kocak banget pakai itu. Iya, diketawain gitu kan, diketawain buat komedi. Apa brand cewek yang sekarang cewek-cewek pakai semua terus juga kalau cowok pakai apa ya? Ada nggak brand cewek yang ikonik? Tumblr nggak juga ya? Tumblr cewek cowok mah. Yang ikonik. Tapi ini brand cewek gitu. Tas cewek gitu. Atau kan suka ada cowok-cowok yang pakai Uniqlo cewek, tahu gak? Oh betul, ya. Jaketnya, celananya. Iya. Itu termasuk ya? Itu juga agak itu sih. Gimana ya? Maksud gue. Kita maksud gue ya, tapi gitu. Jadi kepikiran. Tapi lo pakai Happy House. Gue itu katro sih menurut gue. Ya itu. Oke, sekarang kita masuk ke over dari performative male, ya. Tapi ini seperti yang kita jelaskan tadi, performatifnya mau ke soft, mau ke hard, sama-sama performatif menurut kami. Iya. Ya. Kalau gue yang pertama, karena ini lagi soal soft, adalah cowok yang menyebut ini back charm menurut gue over. Harusnya? Gantungan kunci, udah. Anjing lu gantungan kunci. Back charm. Menurut gue ya. Gantungan kunci. Gue gak ada masalah cowok yang tasnya banyak gantungannya macam-macam. Oh, gue sih masalah ya. Gue sih gak masalah selama lu nyebut itu gantungan kunci. Iya. Ya, kalau lu udah nyebut back charm, over menurut gue. Gimana prosesnya maksud gue lang, kayak lihat gantungan kunci kayak gini nih. Kayak bakal gue pakai dari tas gue. Gak tau deh gue. Itu selalu deh hidup lu deh. Gak, kan sekarang kan lagi zaman bukan tote bag yang gini, tote bag yang kayak humble zing itu kan. Ya, itu tote bag ya? Iya, yang sempet tren banget tuh, yang banyak banget. Kan itu kan emang banyak gantungannya. Kayak sebenarnya semi tactical atau outdoorsy vibe karena banyak buat gantung-gantung. Karabineran. Iya, terus buat lobang-lobang emang buat kita gantungin sesuatu. Nah, kan tuh jadi dihias banyak. Karena kan tasnya itu kan unisex kan. Banyak yang hias dengan gantungan kunci segala macam. Cowok-cowok juga banyak. Baru tadi gue liat di mall tuh. Cowok tasnya itu, terus gantungan kuncinya lumayan rame lah yang digantung. Tapi bukan yang boneka gitu, enggak, bukan labubu. Tapi lumayan rame lah, entah ada yang kayak tali apa gitu kan, ada gitu. Entah ada AirPods, ada apa mungkin digantung, ada ibunya. Apa? Ibunya kecil. Motor kayak takut hilang, helm Supra. Iya, situ tuh. Tapi intinya doang. Belakangnya doang, apa pegangannya itu. Itu doang. Jadi dia nggak sadar, terus kecopot. Terus kok sampai nggak sadar itu dia orang tidak bohong. Banyaknya itu nggak masalah menurut gue ya. Iya. Tapi kalau lu nyebutnya itu back charm, kalau katro, gantungan kunci, udah. Lu bermasalah dengan banyaknya. Banyak kalau masih yang kayak karabiner, terus kayak karabiner itu kan berarti kunci. Enggak, karabiner kan sangkutan. Iya. Masuk ada nyangkutin apa dia? Ya tahu gue karabiner. Iya bisa dibuat kunci, buat apa itu bisa boleh. Maksudnya buat jaga-jaga aja nih karabiner ya. Iya. Okay. Karabiner kan juga ada yang dekoratif. Iya betul, ada. Atau kayak gantungan kunci konvensional gimana sih? Iya. Iya kan? Ya. Yang ada gambar, udah gitu doang. Itu gue nggak apa-apa. Tapi kalau sampai boneka bisa dipegang, itu enggak sih. Iya itu juga enggak. Tapi misalnya dia gantungan kunci, gitu, tapi banyak. Banyaknya tuh lebih dari 5. Ya kalau nggak mengganggu mata sih kayak. Kalau yang cuman gantungan kecil ada gambar gitu sih nggak mengganggu sih. Iya. Ini nih kayak gini kan satu aja ganggu apalagi 5 anjing.
Ganggu sih. Ngobrol bonekanya. Ya kita pernah bahas pakai labubu aja ganggu itu. Labubu 1 aja tuh diganggu. Masih ada lagi anjing. Masih Masih ada. ada. Lu nyebutin Udah. back charm menurut gue enggak sih, gue over gue. Nyebut gantungan kunci back charm. Karena jadinya back charm tuh kayaknya semua deh gantungan kunci. Ya back charm nih. Tapi ada nggak yang make? Gantungan kunci pokoknya. Nggak ada nggak cowok-cowok itu? Hah? Kan tadi kan performative male adalah gimana siasat cowok untuk menarik perhatian cewek, Ya, ya kan? Nah mereka menyebut back charm, apakah untuk itu nggak ya? Ada gitunya nggak ya? cewek. Enggak cowok yang menyebut itu back charm, ada ke situ nggak arahnya kayak misalkan Iya, mungkin. biar dia dikira ngerti, Iya, mungkin sih. ada gitunya ya? Iya, iya. Jangan kalau labubu tren pas SMP gue pakai kali ya. Pas gue SMP. Terus lu ngobrol ke gue, enggak, gue nggak niat itu dik. Ya itulah. Oke. Oke, karena kalau soal labubunya udah jelas over, itu udah pernah bahas. Oke. Iya, kalau gue penyebutannya. Oke. Menekankan di penyebutan gue hari ini. Menekankan di Di penyebutan. iya. Oke. Halo. Gue ya, terlalu berikutnya adalah cowok-cowok. Ya. Ini kita bahas kalian ya, kayak cowok-cowok yang baru kenal Yes. sama cewek, nyapa. Ngajak tidur. Wah, baru Dasar kenal kau udah keong racun. Baru kenal udah ngajak tidur. Si Jojo di Paris ya, tinggalnya. Oh iya benar. Iya, di Paris. Ya. Perapatan Ciamis. Itu juga Prancis. Itu Perancis. Anjing, langsung dikoreksi sendiri lagi. Enggak, cowok-cowok. Iya. Yang baru kenal sama cewek, nyapanya pakai, halo apa kabar? Ngerangkul. Rangkul. Cipika-cipiki. Cepet, iya ada cepet-cepet. Atau yang cuman ngedeketin doang. Kecuali lu feminim ya. Kecuali lo feminim boleh. Biasanya langsung cipika-cipiki. Dan kerasa lah itu mah, Iya. gampang liatnya. Iya, dan itu biasanya baru kenal ngerangkul. Terus biasanya di obrolan lagi duduk, lama-lama ada rangkulnya dikit. Ya. Heeh. Oh iya bener. Ya. Mungkin dia, Emang iya kamu? Iya Iya. cuy, apa-apa. tapi biasanya kayak gitu ya. Emang suka touchy aja atau emang dia ada interest? Apa belum tentu ada interest? Nebar jala aja menurut gue. Oh, kau sebar benih, nu cintaku, namun kau tiada. Gak masuk ininya. Enggak ya, nebar benih enggak ya? Enggak. Nebar benih itu apa sih? Bukan nebar jala. Kan nebar benih aja siapa tahu ada yang tumbuh. Oh Nebar jala kan juga kan, siapa tahu Iya ada bisa ikan yang jadi, dapet. bisa jadi iya. Tapi gitu kayak menurut gue sih itu siasat menurut gue kayak cowok-cowok Iya. yang emang biar dia tuh ngelewatin satu step tiba-tiba. Iya, iya. Kan? Itu ketawa? Iya. Selain Iya, terus. Iya. Gimana? Terlalu terlalu berlebihan dulu itu ya. Kerasa banget itu. Apa tadi kamu mau apa? Kok denger sambil dikit itu? Apa tadi kamu mau apa? Kok denger? Gini. Masa kepala? Itu kayaknya bukan deh. Itu kayaknya. Iya, tapi maksudnya itu tuh kayaknya karena gini, kalau gue ngelihatnya memang norak dan menurut gue kalau gue sih nggak bakal melakukan itu mungkin karena preferensi. Tapi Alright. pada di alright itu gue. Oke. Pada akhirnya gue tuh pernah ngelihat beberapa temen cewek gue yang juga protes ke gue pribadi kayak apa ngomongin lah. Si dia suka pegang-pegang. Lebih ke Maksudnya ngomongin lu. enggak ngomongin si orang Oh, itu. iya. Kan kita lagi nongkrong nih, Iya. ada dia nih orang baru nih. Ya. Nyapa gini. Ya. Misalnya dia lagi kemana gitu kan. Terus dia si cewek ini atau pas udah balik gitu cerita gitu kayak jadi ngapain sih meluk-meluk gitu? Ada gitunya. Terus lu, udah tenang aja. Lu aman sama gue gitu. Kamu Kalah gemes. dari Udah gemes. dari celah. Gemes. Dari celah. Dari celah ke cewek rapuh. Ya. Iya, gitu Oh semua ya. iya. Ada gitunya. Berarti kan udah nggak nyaman banget itu. Nggak nyaman banget. Sampai dia cerita, sampai dia komen. Betul, berarti kan emang menurut mereka karena mungkin ada situasi yang memang cocok, ada yang enggak menurut gua kayak misal mungkin di klub gitu ya. Heeh. Ya barangkali termaafkan lah. Oh iya. Karena memang menjadi touchy di klub ya Bisa udah. aja sih. Terus lu berharap gua ngapain lah anjing lu. apa-apa, Gini gua kabar reaction aja. gue jadi gini deh. Iya, terus gitu maksud gua mungkin ada termaafkannya Iya, kayak iya. ya udahlah malam ini aja atau di tempat ini aja gitu. Iya. Tapi kalau di cafe shop tuh menurut gua atau tempat umum bahkan kayak agak nggak ini sih, agak kurang tepat situasinya. Iya, setuju. Ya nggak? Ya itu. Iya sih. Aneh sih, misalnya di coffee shop atau apa yang tiba-tiba itu. Iya. Aneh. Iya. Benar. Kalau kapal mungkin remang apa, Ya. udah minum apa. Soalnya sempit ya, coffee shop tuh misalnya cuma segini, pasti rangkul nggak sengaja, sempit banget. Ya harusnya di pangku juga kalau emang segede sempit peti banget. mati gitu misalkan. Oh, coffee shop apa sih? 2 kali 1 meter. Kenangan. Dua. Kopi kenangan.
Kopi apa? Oh, gue kopi apa yang begitu? Ya nggak Gimana? tahu. Bobo box aja ada itu kan, kasur kayak kapsul hotel kan. Itu dia nggak boleh berdua ya? Bukan nggak boleh, sempit banget sih. Kamu dulu masuk. Oh, bisa. Ya, kayaknya kalau berdua sih boleh-boleh aja kayak Tapi hotel pada kayak, umumnya. tapi ya itu ya. Ya, sempit aja. Gue nggak pernah sih di bobo box. Gue pernah temen gue tuh dia fotoin, dulu kayak di peti mati dia, kaki itu udah tembok. Itu kan juga sebenarnya harganya Bukan nggak- bobo box, apa ya? Apa sih? Kapsul hotel aja di Bali. Iya. Gitu. Enggak, tapi itu kan sebenarnya harganya mirip-mirip kan. Kayak kalau lo ke Wisma atau ke Wisma Iya, ke iya, apa? Oh, itu betul. Kalau yang di bawahnya kayak Red Doors gitu apa? Oyo. Merek lagi nih. Sebutannya itu apa? Kalau kan ada Ya, hotel. Ya bintang 1 kan. Iya, gitulah. Iya bener 300-an. Mirip-mirip kan. Iya bener. Kenapa nggak di situ aja? Gue Ibis sih budget aja segitu 300. iya, gue mending di situ, mending Iya, bener. hotel gede tapi mungkin kurang bagus dibanding di hotel kapsul kecil gitu anjing. Ngapain? Ya aneh. Atau kayak tinggal bareng orang yang apa tuh? Yang tidurnya bareng orang, ada Oh hostel. hostel, Iya, mending di situ gue. Iya iya. Oke berikutnya over. Masih dengan kenalan mungkin ini kenalan sama cewek. Kalau ada cewek atau kenalan Merangkul. langsung aku. Langsung aku. Langsung aku. Langsung Ibumu. ah? Aku ayahmu. Ibuku ibu-ibu. Aduh, Langsung iya. mode cewek tuh aku langsung. Betul. Kalau pakai aku. Atau- Ya kecuali memang ceweknya pakai aku duluan. Iya, itu Itu oke lah. boleh. Atau ceweknya lebih tua, ya kan? Atau Iya, atau yang kita memang atasan Oh lu. iya atasan lu yang misalnya lu manggilnya Mbak atau Kak. Kak, pakai aku boleh. Boleh. Ya kalau otomatis. Misalnya gue lagi ngomong sama lu nih, lu besok ikut ya? Kamu ikut? Iya, iya. Kok berubah? Gue cukur di komis lu. Kan bisa sama Dika kamu juga. Oh, Iya. kenapa? Tapi kenapa berubah pas Kenapa? Aku kamu. Iya. Kenapa? Kenapa ya? Itu Ayo, kayak caper Bener banget sih, deh. ada sih orang kayak gitu. Ada kan? Apa ya? Ada. Melihatnya juga Menjijikan kayak dalam hati kita tuh kayak ya. kayak dapet aja. Karena kan ada juga cowok yang misalnya dia emang entah dia bukan dari Jakarta atau dia sopan aja, dia bahkan pakai aku ke semua. Betul. Ya itu ya udahlah. Gue pun juga kok kalau sama cowok-cowok yang emang memulai pakai aku Heeh. atau kayak gue tau udah dari Oh iya daerah, benar-benar. Gue ngikutin pasti mereka. aku iya. Gue ikutin persis gerakannya dia gini gue. Nyebelin lah jadinya nyebelin. Jadi bingung mereka. Iya gue juga gitu. Iya kan? Aku juga gitu. Kamu gitu juga Gilang. Gilang juga gitu. Dika juga gitu sih Dika. Itu level di atas itu. Apa? Aku paling nyebelin lagi adalah nyebut nama. Iya. Gilang gini-gini. Sebel gak? Sebel. Dari awal kita bikin turnover, kita pakai itu gimana menurut lu? Kalau dari awal kita bikin turnover, gue udah, oh Gilang gitu ya? Kalau Dika sih yang over nih, Kita konsepin aja. yang over kedua nih menurut Dika. Ada menurut Dika. Itu tuh levelnya tuh. Tiba-tiba aku, yang level atasnya lagi tiba-tiba pakai nama. Nama. Yang level atasnya lagi adalah penyebutan abang Maaf ya. atau mas. Ih. Menurut mas sih, mas gini-gini. Besok mas jemput ya? Iya sih, masih banyak sih itu. Najis. Masih Besok banyak. abang ini, wajib. Lo Lo tuh abang adean kayak gitu? Enggak. Kan? Enggak. Abang, gue nggak pernah manggil abang. Diri gue sendiri abang, nggak pernah. Enggak, enggak. Tapi dia manggilnya abang. Abang, iya. Bang aja ntar abang. Bersihin tuh pestol lu. Kok bersihin pestol? Ya, lap dulu lah pakai. Naikin di tank lu. Yes. Jemput pakai tank. Mau abang jemput pakai ini nggak? Masa mau cepet pakai tank ngapain? Ada yang bikin story gitu. Udah kayak lawan penjahat. Ada nggak sih? Ada yang story-nya muncul viral. Ada. Ada bikin story WhatsApp lagi. Iya sih, siapa yang mulai ya? Itu. Manggil. Aduh, memang kacamata gue lagi patah nih, Dik. Kenapa dipakai? Bukan, emang cuma punya satu. Oh. Kasih ini lah. Gilang kasih soal tip aja. Kacamata abang lagi patah. Najis. Ntar gue lem lah. Iya. Lembi. Ya Allah. Ya itu tuh, janganlah langsung tiba-tiba pas kalau ke cewek aku. Kelihatan banget. Karena apalagi tujuannya? Iya. Itu performatif Iya. sih. Itu performatif. perilaku Nggak ada lagi. Iya. Pasti pengen dapat perhatian dia. Iya. Sama tuh tadi kayak yang merangkul, pengen ngelewatin satu step. Iya. Lebih cepat dengan buru-buru gitu. Tapi gue nggak tahu sih. Di kepala cewek-cewek itu Oke nggak ya? iya oke. Karena kan performatif kan dia melakukan sesuatu agar di kepala cewek-cewek oke. Apakah dia dengan merangkul dia berharap di kepala cewek-cewek oke nih cowok ngerangkul? Iya. Iya kali ya. Apalagi karena nggak tahu sih ya. Atau gini sebenarnya kayak misalkan pakai aku nih. Pakai aku mungkin oke.
di awal langsung aku ya. Tapi saat ceweknya udah pakai gue, lu masih kekeh pakai aku, itu juga katro tuh. Ngerti gak sih? Kan gue mungkin bisa memaklumi lah. Mungkin lo pengen coba try, nice try. Iya Kan? Pakai aku langsung. Misal di DM atau gimana gitu. Itu kan ya udah, itu kan privasi lo ya. Tapi saat ceweknya udah pakai gue, lo bertahan dengan aku, kayaknya ada yang salah dengan kamu. Kayak terlalu mengemis deh. Terlalu kepengen. Iya, kelihatan banget deh. Kayaknya mesti gitu tuh. Ya itulah. Anda apa lagi? Ini maca bentar. Ya. Ini maca Bakerzin. Maca apa? Bakerzin. Itu enak tadi. Enggak, gue lagi tadi beli aja. Oh. Pas banget kok bisa pas udah feeling berarti gue tadi beli maca. Karena memang lo dalam diri lo tuh performatif. Lembah Gojek tuh bukan aren. Gue beli langsung lagi tadi. Wow. Dari sana tadi habis makan tuh ditawarin di kasir. Lagi promo nih seliter. Oh yaudah deh. Jadi 60.000. Lo beli tuh? Beli. Gue enggak dulu mbak. Gue sih gitu. Kalau gue ya untuk maca enggak dulu, seliter lagi. Kalau nggak ada ini kita syuting nggak ada. Bener. Makasih. Bakerzin. Makasih ya. Dika bilang makasih ya ke Gilang. Oke, ini masih performative male yang bentuknya soft gitu ya. Yes. Ini adalah cowok-cowok yang main saxophone menurutku. Iya, spesifik banget. Iya, gue saat ngomong ini Gilang bilang emang kenapa? Gue suka saxophone. Tapi menurut gue nggak, ini emang judgmental. Tapi kayak gue ngeliatnya tuh dari dulu ya, cowok-cowok yang main saxophone tuh kayak nggak tahu kenapa, memang agak ada ininya, ada capernya, kayak ada pick-me-nya ya. Iya, gue tuh pernah ada zaman kuliah ngeliat cowok emang main saxophone, emang dia secara muka nggak jelek lah, oke lah, di cewek juga suka. Tapi cara dia main tuh emang buat cewek gitu, kayak tahu dari mana? Dari mimik mukanya, dari dia ngeliat siapa gitu loh, ngerti gak sih? Jago tapi mainnya. Iya, oke lah. Bisa. Gue nggak tahu kan, jago nggak kan? Tapi bisa. Tapi nggak ada falsnya lah mainnya gitu. Dan emang sering main. Oke. Gitu. Berarti bandnya band-band agak jazz gitu dong? Nggak juga? Iya benar-benar. Biasanya kan pasangan. Bahkan dia pernah ada momen dia dipanggil sendiri main saxophone doang. Udah segitu levelnya memang oke. Kalau nggak salah ikut aja mencariin bakat gitu, makin spesifik, udah nggak usah. Nah, maksud gue. Kita Kartini mainnya. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. Genjer waktu itu dia. Nah, itu menurut gue kayak kayaknya emang caper sih. Enggak, lu karena satu orang lu menganggap orang beberapa orang lang. Ada lah beberapa di kuliah, tapi di SMA nggak ada yang main saxophone. Iya. Di kuliah tuh gue lihat beberapa orang yang main saxophone selalu gitu. Kan udah A/B testing dong. Udah lebih dari satu sampel bilang iya. Piano kenapa nggak? Ada nggak yang piano? Piano iya, tapi piano ada juga yang main. Iya sih. Nah itu, ngerti gak sih? Nah, saxophone, gue belum pernah menemukan orang main saxophone, tapi kelihatannya ikhlas gitu. Apa sih gimana ya? Cara ngomong sih gue salah mulu dah. Bukan untuk tebar pesona. Ya? Itu tebar pesona. Iya. By the way, kita memikirkan parafrasenya karena zaman dulu kan tren TP-TP, tebar pesona. Nah, sekarang tuh apa gitu. TP-TP, karena TP-TP itu bisa cewek bisa cowok dulu. Iya betul. Iya kan? Nah ini performative male kita akhirnya. Iya. Ya itu kita belum mendapat frasa sekarangnya. Kalau di Grand Boys tadi ngelini. Lini di Mas Bucks tuh. Itu pun di Mas Bucks spesifik. Iya spesifik. Tapi kita nggak tahu juga tuh. Dia DJ, main basket. Iya. Kalau DJ juga performatif nggak? Ada iyanya sih. Pengen masuk ke circle itu kan. Kalau DJ yang serius, yang emang dia belajar mixing bener. Siapa lagi selain Wingky Wiryawan? Maksudnya eranya dia tuh siapa lagi? Iya, maksudnya eranya dia gitu. Era sekarang sih kayak udah nggak ada ya menurut gue. For the sake of join circle aja. Jadi performative male juga. Iya. Coba deh, yang nge-DJ, yang baru mulai DJ ya. Tanya ke diri. Passion. Iya, tanya ke diri lu sendiri. Apakah lo melakukan itu karena passion gitu? Please lah. Jujur, sekali aja sama diri lu sendiri. Alat musik apa lagi yang kira-kira performatif? Bukan karena passion. Bukan karena passion, saxophone, DJ. Gitar bisa kayaknya. Gitar bisa, tapi ada yang karena ini kan. Iya, tapi sampelnya banyak lah. DJ tuh jarang banget ditemuin gitu. Olahraga pedal. Performatif pedal tuh. Bisa banget jadi performatif di zaman sekarang ya. Betul. Dan udah ada yang melakukan sih. Iya, kalau lu lagi performatif male, coba-coba, lagi bingung apa, coba pedal tuh performatif male menurut gue. Iya. Iya, dan dengan sengaja posting keren, performatif male tuh. Performatif male.
performative male. Betul. Bisa, maksudnya bukan berarti semua cowok yang main pedal performative male, tapi pedal sekarang lagi bisa digunakan Untuk untuk performative male. tangga lu menjadi performative male. Iya. Itu tips dari kami. Iya. Alat musik apa? Saxophone tadi ya? Saxophone. Karena jarang sih tiba-tiba lu. Iya. Di Taman Literasi Blok M lu duduk ngeluarin saxophone. Begetar itu semua. Terus lu mainin lagunya. Hmm. Keras wah, mainnya nggak dinamis ya, spesifik. Menurutku itu langsung kita usahakan Tiba-tiba lagi iseng aja, itu. tapi lu nggak bukan ngamen, bukan Iya, apa, lagi asik iya. aja. Wah, keren. Iya, tapi kalau jelek sih dikasih duit pasti. Dikasih receh pasti. Kalau jelek? Kalau jelek bahasa Oh, saxophone gue kira sih. main jelek Iya. mau dikasih duit. Kalau jelek mah dikasih duit pasti. Karena hardcover-nya dibuka di depan. Iya. Ini. Iya. Nah, tapi pada akhirnya gini, kayak pedal, saxophone apa segala macam. Itu kan sebenarnya salah satu cara. Mungkin kita nggak gitu. Iya. Nah, tapi itu mungkin salah satu cara cowok-cowok untuk ngedapetin cewek yang sebenarnya sah-sah aja. Iya, betul. Ya kan? Iya. Tapi ya itu salah apa enggak kayak gitu. Di gue tuh kalau gue mikirnya tuh kayak kalau gue ngeliatnya ya cowok ke cowok gitu kayak segitu pengennya ya. Ada gitunya gue perasaan itunya. Segitu pengennya dilihat. Segitu pengennya dapetin perempuan ya. Oh, iya. Gue ngeliatnya gitu kayak Iya. lo mencoba mencoba relate Iya. ke apa yang disukai cewek. Jadi kayak gak apa lo, kayak dapet aja kok, bisa kok. Gak perlu gitu banget, gak apa lo. Ada gitunya gue. Lo ngeliatnya gimana? Iya sih. Agak trying too hard. Iya betul. Iya. Agak trying too hard. Yang hard. Cewek-cewek itu suka yang otentik kali. Ya Big Mo lo. Iya. Bosen aja liat Big Mo di internet. Dia tuh kenapa tiba-tiba jadi terkenal? Karena bayar itu aja kan, bayar apa? Clipper gitu kan. Oh, biar orang pada ngeklik. Iya, sama kayak Timothy lah. Timothy juga bayar clipper kan. Sekarang lagi tren tuh bayar clipper. Kita tolong, mulai. bayar Bayar clipper dong. clipper gimana? 1.000 ya? Bayar deh per video. Boleh ya? Ada hadiah GoPay 200.000 untuk 200 pemenang. Oke? Waduh, malu-maluin lah. Gak apa-apa lah. Kita sendiri aja juga bisa. Oke, lanjut apa lagi? Berikutnya ya. Performative male. Performative male yang versi cowok laki. Ya. Wah, gitu. Cowok. Aduh, nih. Gimana ya? Pasti banyak nih. Cowok-cowok yang tiap hari pakai baju hardcore sih menurut gue udah terlalu berlebihan sih. Lo harus punya stok baju polos. Hardcore tuh maksudnya band hardcore ya? Band hardcore. Yang tulisannya ancur-ancur gitu. Iya. Kalau kaos band tiap hari tuh masih nggak apa-apa gue, karena ya tanda bahwa lo emang mendengarkan musik variasi. Variasi. Tapi kalau hardcore tuh kayak tadi trying too hard untuk branding gitu. Iya, dan mana menurut kami itu performatif juga. Performatif. Iya. Karena lo menjejelin orang untuk orang bilang bahwa oh lo gini ya. Ada gitunya tuh. Hardcore juga. Ya kan ada gitunya, ada pengen ditanya gitu kan. Iya. Menurut gua. Kocak lagi. Pakai baju hardcore tuh. Iya, karena menurut kami itu performatif juga. Iya. Sama kayak yang sengaja di umum di sosmed atau di internet ngomong kasar terus dengan sengaja ya. Dengan sengaja, maksudnya tanpa konteks, bukan lagi sebel, bukan lagi apa, emang anjing pokoknya selalu gitu. Itu performatif male juga menurut gue. Iya. Performatif male juga. Kalau emang bukan cewek ya buat audiens lah. Iya. Tapi mungkin ada cewek-cewek yang suka juga. Iya betul. Iya. Betul. Buat fame. Itu juga performatif male tuh over tuh menurut gue. Yang tanpa konteks ya, kalau emang lagi kaget atau lagi sebel atau lagi apa, ya udah ngomong. Itu kan refleks lu kaget. Tapi kalau kasar jadi tanda beda. Itu performatif sih kamu. Kamu juga performatif itu saya. Iya. Kamu nggak otentik. Iya, percuma lu ngecengin apa sih cowok-cowok pada pakai kemeja gini anjing norak pakai. Itu performatif juga yang kamu lakukan. Iya. Maksudnya kalau jerit itu minimal lucu, Big Mo. Maksudnya jangan jerit doang ya. Jangan jerit doang. Jerit gitu. doang dan kasar Lucunya, doang. iya, mana komedinya mana? Iya, masa kasar doang. Masa kasar doang? Iya. Buat apa? Di YouTube gua ngomongnya anjing Bangsat. Oh iya benar, cewek-cewek semua mendekat. Tapi di Instagram gua ngomongnya anjing bang. Sama. Gak ada perubahan Di apa. rumah gua ngomongnya Ya, anjing bangsat.
Di pinggir jalan gue ngomongnya anjing mah. Itu loh, itu. Iya. Jadi semua tidak, pokoknya apapun yang lu lihat di ini untuk para Terlalu nunjuk mas. untuk para Para apa? Penonton? bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, apapun yang Anda lihat di muka publik, di internet kayak kami, Iya. siapapun itu yang lu lihat di internet, itu semua performatif. Performatif. Semuanya. Performatif. Kalau ada yang bilang dia paling otentik, no. Jangan percaya. Semua Jangan performatif. percaya. Kita performatif kita. Iya. Emang pakai baju begitu emang dia Kita mengaku kita kurang performatif apa? Performatif. Iya. Terlalu over performatif. performatif Mel. Kita mau ngakuin gitu ya. Performatif yang kita lakukan semua. Yang orang-orang lakukan tuh performatif. Jadi bukan cuma performatif yang soft, yang pengen kelihatan kasar, yang Iya. kan gimana ya? Kerasa bedanya sih orang Apa? yang ya emang sengaja-sengajain ngomong kasar gitu Iya. kan, atau sama yang ngomong kasar Emang kayaknya emang dia begitu sesuai konteks. tuh, iya Iya. sesuai konteks. Atau emang dia dia tahu kayaknya emang gitu deh orangnya. penempatannya dia tahu tuh. Iya, ada kerasa lah bedanya. Kerasa. Ada yang sok keras gitu, kerasa sih kayak 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 Sokrates tuh misalnya 50.000 orang datang, 5.000 juga saya berani. Sokrates tuh. Saya minta maaf, terus masuk lagi. Dia masuk ke dalam tuh Cuma 10 Sokrates tuh. detik, cuma Itu 10 namanya detik. performative male. Baru dibukin aku aja turun lagi. Performative male. Gimana sih Pak? Iya. Ada siapa ya? Kurang seru. Pas lagi rame lomba performative male itu, ada yang nge-tweet, lupa gue siapa ya? Kayaknya itu terkenal juga deh. Ya, Dari semua bukan. Andi Hiat kalau nggak salah tweet. Ada bener namanya Andi Hiat ya? Yang gondrong, pernah ketemu gue orangnya pernah kenalan. Yang lagu bahasa Inggris siapa ya? Yang Apa? Yang lagunya bahasa Inggris yang Skinny Fab. Skinny Fab. Iya, Skinny Fab. Udah lama nggak. Andika nama aslinya. Kalau nggak salah ya. Iya, ada yang nge-tweet semua politisi saat pemilu tuh performative male. Oh iya. Saat kampanye. Iya. Saat kampanye itu performatif. Tapi lang ya, nih gue kalau buka Twitter liat tweet lu ya, gue udah mulai nggak ngerti loh. Tweet Konteks itu masalah apa ya? Ini Gilang udah terlalu udah mulai. gue chronically online sih. Iya, udah mulai terlalu deep, udah. Gue mengakui gue. Terus gue baru bacanya setelah misalkan yang JKT. JKT. Oh iya. Ya JKT. Kan gue udah tuh kan. Apa sih nih orang? Dia ngomongin apa ini? Gue nggak tahu gitu kan. Terus baru hari setelahnya gue, oh ini gitu gue. Anjing. Udah kurangin lah. Gue kronik. Screen time Twitter lo harus lo kurangin lah. Gue chronically online spesifik Twitter. Iya. Terlalu ini. Terlalu deep dive. udah pusing ya. Udah. Apa? Gue mau Apa? hunting dulu. Asai. Menurut gue drone bukan fotografi. Anjing tiba-tiba ke fotografi. Itu terlalu fotografi. Darwis Triadi ada tuh gak? Oh iya. Statementnya. Oh iya. Itu bikin rame. Drone bukan fotografi. Drone. Tapi emang ada yang pakai drone buat fotografi ya? Ada kan foto landscape gede, foto dari atas tuh. Nah itu bukan produk fotografi menurut dia. Karena Nggak langsung. ya Nggak langsung ini nih. Tet. Ya boleh orang tua udah yain aja lah, ntar juga udahan. Udah. Iya. Baca komen nggak? Mau baca komen? Baca komen. Boleh. Sekarang kita baca TNC. TNC udah belum ya? Iya, belum. Logical fallacy. Apa udah ya? Yang logical fallacy kan? Udah belum? Belum kayaknya. Belum ya? Ya. Yoga Tritama cuma di sini bisa lihat Gilang kayak orang dongo. Kenapa gue kayak orang dongo? Tahu, udah marahin gua. Karena kan Gilang yang lo tahu kan pintar, baik hati. Rumah gede pasti hasil korupsi adalah logika anyun cadel dulu. Cherry picking, cherry yang dimaksud kayaknya cherry di kue deh. Cherry di kue. Cherry kalau di kue gitu. Oh iya ya. Iya kali. Nggak tahu gua. Kita bikin episode gini lagi dong. Ayo. Vicky bisa nggak Vicky? Ya udah meninggal tapi paling cari teman baru. Jahat banget. Udah meninggal dia guys beneran. Mas-mas tengah sering muncul sekarang. Jangan sering-sering lah dia. Moderator dimarahin mulu. Kalau goblok. Nggak bisa nge-host. Amar, nge-Vicky di Mashable pas main basket di episode AW. Pokok sekarang makin sering in frame di awal, goks. Tidak akan kita biarkan itu terjadi. Hamdi Sukma. Dika lu lagi tag mabok ya? Ngomong ngablu banget, mata-matain Bang Gilbas kalau lagi ngomong. Gak tau, orang gue gak pernah mabok gua. Nih, lu balas nih, kan biar ada komedinya. Oh iya bener. Komedi terlalu real bang. Oh iya.
Mas di tengah udah reguler nih, enggak udah lama enggak nih. Udah lama enggak dia? Sibuk dia. Oh, udah. Udah meninggal. Nah, next ya. Next apa? Next Antri. Oh, kampungan. Kampungan ya. Dari Imam Judi. Apa sih nama lu? Apa gitu bang? Nama asli itu Imam Judi. Oh iya benar. Dia membership nih. Bang lu berdua ngapain sih? Anjing lu, kita bikin konten Oh, gila. iya. Obrolan tai. Terus komen gitu obrolan tai. Lu yang tai. Gue performatif nih. Lu yang tai. Kalau parkir di pinggir ini dari Tri Sriko. Kalau parkir di pinggir jalan terus helm hilang tapi tetap disuruh bayar parkir, sama tukang parkirnya boleh marah nggak? Ya boleh lah, lu ngapain? Harusnya marah sih. Helm hilang tapi Mana cut kitnya? Cut kit apa sih? itu segmen lu. Oh, yang gua ngomong ya? Iya. Ada break gitu ya? Iya. Aduh, ribet. Itu orang lu yang janjiin. Series OB baru tuh. Maaf. Hamdi Sukma, orang yang tekin tempat parkir lebih ngeselin orang yang tekin tempat duduk di kelas pakai tas, buku, bahkan sampai pulpen. Emang di kelas bukannya emang udah itu ya? Apa? Bukannya duduknya udah pasti di mana gitu ya? Emang perlu ditekin lagi kalau di kelas? Nggak tahu, sekolah negeri kali. Ya. Apa enggak? Kalau tempat parkir semua duduk di kelas, emang iya bukannya udah pasti duduk sama Iya. siapa? Gue sih nggak pernah ngerasain. Atau di rebutan. kelas kampus kali? Kalau kampus kan enggak. Oh benar. Mungkin. Benar. Pengen belakangan lu pasti. Iya benar. Pengen sendiran. Areda nih. Apa? Segmen 1 terlalu ngelantur. Aduh, gue lupa lagi. Ya pasti kalau segmen 1 Gilang tolol lah pasti. Ya anjing. Apa William Petra, ada kali bang beneran hotel monopoli di Kemang deket Batu? Bener ada. Lah emang iya kan kita? Bener. Kita bilangnya ada nggak sih? Kita bilang yang justru yang gue tanya tuh hotel monopoli itu hotel bukan sih gitu yang gue tanya. Enggak, beneran hotel. Enggak, kalau dia bilangnya hotel monopoli itu ada kali bang beneran hotel monopoli di Kemang di dekat Bajawa. Kesannya kita nggak tahu ada hotel monopoli tempat di Kemang. Enggak. Enggak kita. Tapi hotel monopoli emang hotel. Enggak, awalnya kan kita ngomongin monopoli permainan, hotel monopoli. Oke. Terus jadi nyambung ke hotel monopoli Kemang. Oke, terus? Iya, nah dia ngomongnya disangka hotel monopoli itu nggak ada. Oh Paham iya. nggak? Kan dia jelasin tuh di Kemang deket Bajawa. Iya. Seingat gue obrolan kita, gue tahu ada hotel monopoli. Yang gue tanya kan itu kan klub setahu gue atau bar. Itu hotel beneran nggak sih? Itu yang gue tanya. Iya. dulu. Oh iya, gue jawabnya Lupa. Tapi itu hotel beneran nggak? hotel beneran. Oh bukan klub. Hotel beneran. Tapi klub. Bawahnya kayaknya ada klub. Bukan klubnya deh, kayaknya bukan di situ deh. Di situ dong orang. Di bawah ya? Kalau gue suka lihat orang di bar ngeteknya hotel. Gue sih nggak pernah ke hotel monopoli, tapi gue ingat teman gue pernah ada yang nginep di hotel monopoli. Karena Dia ketiduran, bilang, mabok ketiduran. enggak, emang dia berniat untuk nginep di situ. Oh berarti emang ada hotel. Tapi emang kita lagi minum di dekat Kemang. Terus dia tiba-tiba bilang, Oh. gue udah buka kamar nih di monopoli. Setahu gue ya. Coba deh, ada harusnya. Hotel monopoli itu apa? Oh iya, yang di Traveloka ada. Ya kan? Tapi bar kan? Bawahnya mungkin bar ya. Gue sih sampai sekarang nggak pernah ke hotel Iya. monopoli ya. Gue juga belum pernah. Itu kalau dia kan komen hotel monopoli itu ada beneran di Kemang. Kesannya kita kira hotel monopoli, hotel. Karena kita itulah. Ribet deh, udah deh. Pokoknya ada, intinya ada. Ya ya. Apa tadi lu mau baca apa? Jadi gue coba ya. Oh ini, Internet Citizen. Nah, itu subscriber tuh. Apa? Membership ya. Membership. Yang minyak angin mending mana ya? Lu nyium bau minyak angin karena itu orang mabuk perjalanan, atau itu orang nahan terus muntah di kereta atau bis kayak AR? Air si Adi Arkiang. Oh. Komik. Jadi mending orang yang pakai itu terus jadi bau, jadi mabuk Ya perjalanan nggak kita. dua-duanya anjing. Atau mending lihat orang muntah karena nggak pakai itu. Kenapa gue suruh milih dua hal yang buruk? Atas keputusan yang atas hal yang bukan kuasa gue. Iya, lu salah sendiri kenapa muntah naik kereta? Tahu. Ya, jangan naik kereta, lu naik mobil sendiri aja. Jahat banget dia kan, gak semua orang punya mau. Tai, gue kenal lagi tuh sama orang baik. Nadia Silviana, host magang mana? Nggak ada. Udah meninggal. Abdi Rivaldi, terlalu antagonis nih Mas Dika. Enggak, gue baik. Udah, dua aja udah. Udah ya. Udah ntar kita kehabisan, gak ada yang kita baca nanti. Betul. Udah. Dah. Itu ya, teman-teman. Makasih banget nih udah dengerin Gilang sama Dika di Trolover. Semoga teman-teman senang lah sama episodenya dan ya mungkin saya sorry lah kalau kami ada salah ngomong sama teman-teman, dan ya semoga teman-teman nyaman untuk ada di sini. Ini safe place buat teman-teman. Kalau teman-teman pengen cerita, teman-teman pengen ngungkapin apa yang lagi dirasain, silahkan aja teman-teman.
Mulai dari 500.000 untuk masuk ke dalam membership kami, Iya. bisa untuk ngobrol langsung sama kami. Iya, pokoknya abang janji kontennya akan selalu bagus, selalu update, selalu menghibur adik-adik lah. Saweria dong, ada Saweria nggak kita? Belum ada lagi. Oh, belum cek. Tapi Saweria dong. Coba gue cek ya. Udah lama nggak? Iya nih, Soalnya nggak ada. 500.000. Udah lupa gua. Apaan? Yang kita ngundang. Oh, Itu gimana sih kita urutannya dong? 1 juta. 1 juta yang ngundang ya? Ya, 500.000 apa? Nelfon ya? 500.000 ya boleh deh. Video Nelfon call, ya? video call. Oh iya, video call. Video call di episode. Jadi kita masukin episode. Ya. Jadi kita gini nelfonnya. Ya kan bisa screen record. Oh iya. Terlalu Sorry. tidak praktis. Sorry. Dukungan masuk. 1 juta datang. Nggak ada kayaknya. 500.000 ini. Sisanya curhat boleh. 1 Agustus terakhir apa ya? Oh ini orang yang setiap ngasih 2025 terus 2025 2025. Oh iya. 2.000. Iya 2025 aslinya tapi sering. Oh iya. Mm-mm. Siapa? Suara hati Mas di tengah kalau namanya. Gak masalah sama sayurannya, hanya saja kebanyakan vegan merasa gue lebih baik dari lu karena gue nggak makan Itu hewan. baru tuh harusnya. Oke, noted ya. Tapi dia terus nih dari sebelumnya kan dia juga udah sering ngasih tuh 2025. Oh. Berikutnya, ada 2 tipe vegan di dunia ini, yang hidupnya tenang tanpa drama dan yang langsung aktif kayak lihat sirene tiap lihat orang makan sate. Oh, ini episode SJW berarti ya. Iya. Kalau jadi vegan bikin lu lebih baik, kenapa harus terus-terusan buktiin ke orang lain? Jalanin aja, nggak usah kayak kultus. Dia kayaknya lagi sebel banget sama vegan. Vegan. Kayaknya pernah ditolak sama vegan. Vegan. Nggak semua orang bisa makan bersih. Ada juga yang masih mikir besok bisa makan atau enggak ya. Betul. Inilah. Betul. Correctness. Ini beda, Billy. 50.000. Oke, terima kasih Billy. Gue setuju sama semua bahan obrolan dan jokes Bang Gilbas. Jujur lu kayak kakak gue, anak nomor 7 bang. BTW gue anak ke-9 dari 11 bersaudara. Mas, banyak banget mas. Itu omongan apa tapi? Nggak tahu ya. Tahu deh. Omongan yang mana Billy? Nggak spesifik episode mana sih. Suara hati Mas di tengah balik lagi 2025. Nih buat beli sabun batang bang. 30.000 dari Widi. Widih. Sering-sering TNC dan biar mas-mas di tengah lebih luwes. Emang dia mau jadi dancer? Akresmo. Oh udah mulai ada ini nih tuntutan. Apa? Iya tuntutan untuk TNC. beliau datang. Ya Beliau nanti kita datang. bikin lagi deh. Ya. Oke kalau gitu. Nanti kita suruh dia pulang dari Kamboja deh. Iya. Ntar ya. Itu pun kalau ginjalnya masih ada atau tangannya masih lengkap ya. Ntar Iya. kita panggil. Ya, terima kasih semuanya. Bye.